Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi yang tadi dibahas oleh Pak Ustadz Rian surat apa Ndra? Surat Al-Asr. Kata Allah inna wal as, demi masa Allah bersumpah atas nama makhluknya yang bernama masa atau waktu. Artinya apa? Ini Allah ingetin, ya. Jangan sampai ya kita kelalen. Apa itu kelalen? Lupa bahwasanya kita dikasih waktu sama Allah. Dan waktu itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali lagi, tidak bisa kita ambil lagi karena sudah lewat. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita, karena nggak ada yang ngejamin pulang dari sini kita masih hidup. Mana yang waktu kita? Waktu kita adalah hari ini, saat ini. Inilah waktu yang kita punyai. Maka kita pergunakan waktu ini dengan baik. Bagi orang yang tidak mampu mengelola waktu dengan baik, maka kata Allah, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Rugi gak? Yang gak bisa manfaatkan waktu. Dulu masih kecil ya, suruh belajar nggak mau belajar, akhirnya udah tua baru ingat belajar, padahal otaknya sudah mulai iya. Ini bukan nyindir doyo, jangan begitu-begitu, tenang aja, kalem. Ini bukan ngomongin ente, bukan ngomongin semua ya. Ya, jadi pada ya alhamdulillah hari ini udah mau mulai belajar Iqra, ya kan? Alhamdulillah. Baru seminggu Iqra 1, sekarang udah Iqra 4. Wih, luar biasa, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih buta huruf hijaiyah, boleh daftar tuh ke Pak Rian, ya. Ngajinya habis subuh, ya. Tuh. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu tadi adalah orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Semua apa? Semuanya rugi. Ada yang tidak rugi. Siapa? Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak rugi pertama kudu beriman. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Rian. Allah dikatakan dalam Al-Quran, walau kana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna baraka minallah minas samai wal ard. Barang siapa penduduk negeri ini, kampung kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna barokah, maka Allah akan bukakan keberkahan minas sama wal ard, baik dari langit maupun dari dalam bumi. Contohnya nih, malam ini, pagi ini kita ngadain kuliah subuh. Allah turunkan barokahnya semalam. Apa tuh? Udah lama kan nggak hujan? Alhamdulillah. Begitu mau ngadain tablik atau kuliah subuh, malamnya Allah siramin tuh ya supaya nggak berdebu, ya Bu ya. Iya, Mbak Marni udah ketar-ketir lagi masak. Ini lagi masak, hujan. Jangan-jangan terpada nggak dateng. Iya, alhamdulillah beliau nanti yang ngadain konsumsinya. Tapi alhamdulillah Allah kasih keberkahan supaya adem tanah-tanahnya, jadi pada nggak berdebu. Nih salah satu keberkahan dari Allah. Jadi kalau kita mau beriman, maka Allah akan turunkan keberkahan. Jadi beriman. Yang kedua apa? Tidak cukup beriman, tapi wa amilus sholih. Illal ladzina amanu wa amilus sholih, dan beramal soleh. Jangan beramal salah. Jadi suruh beramal soleh. Kalau kita mau beramal soleh, insya Allah rezekinya akan Allah lipat gandakan. Amin.
Alhamdulillah. Kemarin saya cerita sama Andra, dapat materi ada orang yang sangat luar biasa dalam rangka bersodako. Ya, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau lapang kira-kira gimana? Gampang nggak bersodako? Gampang. Kenapa? Lagi lapang, lagi banyak duit, mudah. Ada orang datang bertamu kepada siapa tuh? Abu Bakar Siddiq. Bukan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar. Dia orang terkaya, orang kaya. Ya. Dia datang bertamu, itu sambutan dari tuan rumah begitu ada tamu sangat luar biasa. Ya. Ditanyain, Bapak sukanya makan apa? Saya suka makan hati kambing. Masya Allah, itu dipotongin sama Abu Bakar, itu 10 ekor kambing muda. Untuk apa? Ngormatin tamu. Masya Allah. Ya, kalau kita datang tamu gimana? Ya ada lagi nih paling ngopi nih, ya kan, urusannya ya minta Indomie nih 2 lagi. Agama kita begitu, nggak kurang seneng kalau ada tamu datang ke rumah. Tapi kalau para sahabat datang tamu ke rumah itu keberkahan. Kalau nanti tamunya pulang, itu dosa-dosa kita dibawa tuh, ya. Jadi ada orang istri itu nggak seneng kalau suaminya tuh suka menjamu tamu. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya tuh kalau ngejamu tamu, waduh, sangat kelewatan, terlalu baik, ya kan? Saya tidak senang. Kemudian Rasulullah datang ke rumahnya, kemudian disediakan makanan. Setelah Rasulullah pulang, nanti kalau aku pulang kamu lihat apa yang terjadi. Begitu Rasul pulang dari bertamu tadi, si ibu ini, istri ini melihat banyak binatang-binatang yang berbisa yang terbawa oleh pulangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita kedatangan tamu, pulang itu tamu, itu bala-bala yang ada di rumah kita ngikut. Tapi bukan nempel ke tamu, tapi keluar dari rumah kita. Ini Abu Bakar 10 kambing dipotongin. Ya, akhirnya si tamu ini karena enak kambingnya, saya boleh nginep nggak 3 hari? Ya kan, kesempatan, ya kan, 3 hari dia nginep, ya, karena tiap hari dipotongin 10 ekor kambing, cuma diambil hatinya doang. Kata si tamu, ini nggak mau bazir apa? Nanti dagingan, jangan, tenang aja, ente makan aja jatah ente hatinya. Nanti yang lainnya kalau nggak habis saya kasih ke tetangga, ya kan? Ada Agus di sono, ada Panarto di sono, iya kan? Nah ini sama juga ya. Ya, jadi untuk mereka, ya, jadi jangan takut. Begitu 3 hari dia, Abu Bakar, kamu sangat luar biasa, ya, untuk nyambut tamu, ya. Kata Abu Bakar, ini belum seberapa, ya. Ada abang saya lebih hebat dari saya dalam rangka menyambut tamu, ya. Ada lagi yang lebih hebat, ada yang lebih hebat. Siapa? Abang saya Husain. Husain lebih hebat nyambut tamu ketimbang saya. Akhirnya esokan harinya si tamu ini ke rumahnya Husain, ya kan? Karena ada informasi hebat, ya kan? Kalau di sono 10 kambing nen, di rumah Husain berapa nih mau dipotong ini, ya kan, ya? Akhirnya dia datang, assalamualaikum, saya taruhlah namanya si A, ya, saya nggak sebut namanya, takutnya tersinggung atau nanti besok namu ke rumah saya. Iya, makanya dia datang ke rumah Husain, saya dapat informasi, ya. Iya, ini bukan ngarepin Andra ke rumah, enggak, ya. Tapi kalau mau ke rumah, ya nggak apa-apa juga, ya kan. Kopi banyak, ya kan. Indomie banyak, ya. Tinggal mesen doang sama si sama Ita, iya. Dia datang ke rumah Husain, assalamualaikum, saya kemarin datang ke rumah adekmu, ya Abu Bakar. Oh iya, silakan masuk, masya Allah, ya, dikasih masuk, dia sediakin teh, ya, kemudian dari dalam rumah dia siapkan ada roti, ya, ada roti 1 dipotong 2, ya, roti 1 dipotong 2, dikasih tuh tamunya roti.
Ya ditungguin, ini kok roti katanya lebih bagus ya kan. Kemarin gua begitu datang udah dikasih potongin kambing 10 ya kan. Ini cuma roti doang. Mungkin ini DP-nya kali ya. Ya, artinya pembukaan. Ini ntar mesti kerbo nih kayaknya. Ya, dia tunggu sampai sore. Begitu mau maghrib, si tuan rumah ngeluarin tempat tidur. Ini kalau mau menginap nanti silakan menginap di sini. Hah? Enak ya, ya dikasih apa nih pile bed buat tidur. Si tamu tadi ngerasa nih, kok nggak keluar yang lain, cuma roti doang, ya. Akhirnya sampai malam nggak keluar yang lain lagi, cuma rotinya doang, itu juga separuh. Sampai besok pagi nggak ada keluar lagi. Akhirnya dia pamitan, ya Pak Husein, saya pamit lah, ya. Alhamdulillah, terima kasih, ya atas jamuannya. Dan mati dia. Satu hari aja dah potong roti doang, ya kan. Kalau kemarin di rumah adeknya kan 10 kambing ya kan ya. Iya, kalau istrinya bisa seminggu itu nginepnya. Akhirnya dia balik lagi ke rumahnya si Abu Bakar. Abu Bakar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin saya ke rumah Husein, ya. Tapi kata Anda Husein itu penjamuannya lebih hebat dari Anda. Tapi dari awal saya datang cuma sepotong roti doang, ya kan? Nggak ada yang nambah-nambah. Ya. Akhirnya kata Abu Bakar, itulah luar biasa. Anda tahu nggak? Ya, ketika Anda datang ke rumahnya Husein nggak punya apa-apa, makanan nggak punya. Dia cuma punya satu potong roti. Akhirnya sepotong roti dikasih ke Anda. Sepotongnya lagi dia makan buat dia, istrinya, sama anak-anaknya. Tuh, ya. Jadi sepotong roti lagi, emang kagak punya PAP. Ya dikasih sepotong roti, berarti berapa persen tuh dikasih? 50% buat tamunya. Kan luar biasa. Kalau saya potong 10 kambing, nggak bakalan miskin. Kenapa? Di belakang tuh ribuan kambing saya. Ya kan? Berapa persen saya kasih? Dari ribuan cuma 10 biji. 1%. Ini abang saya ngasih 50%. Karena memang dia nggak punya apa-apa. Dia punya cuma satu roti doang dibagi dua. Satu buat Anda, satu buat dia, buat istrinya, sama buat anak-anaknya. Tuh, sangat luar biasa. Ya, kalau ngelihat kontennya, ngelihat fisiknya, mungkin banyakan saya. Tapi persentasenya banyakan siapa? Banyakan si Husein tadi. Ya, dia nggak punya pun dia mau mengeluarkan sedekahnya untuk tamunya. Itu yang tadi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, enggak punya apapun, dia kasih tuh. Ya. Rasulullah datang ke rumahnya pengemis. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Tolong beri saya sedekah. Ya, Rasulullah kira-kira ada apa di rumahnya? Ya, makanan nggak ada. Langsung bilang, Aisyah, ambil baju saya, kasih itu pengemis. Tuh, ya, Andra nih langsung di-tagin nih, ya, datang dikasih kasih baju, ya kan? Iya. Kalau ke rumah saya enggak, insya Allah enggak. Ya, enggak dikasih baju, sarung doang. Kamu dari kemarin dia ngerendengin sarung doang. Ya, nanti saya kasih, ya kan? Enggak datang dikasih baju sama Rasulullah. Ya, seneng banget itu pengemis dikasih baju. Ini kadang-kadang kita baju banyak tuh di rumah nggak kepake, ya, tumpukin aja sampai kita mati nanti tuh, ya, nggak bakalan keluar dari lemari. Nah, tolong nih, mulai dari sekarang yang kelihatan nggak kepake, keluarin yang masih bagus, kumpulin di musola, nanti kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya, biar jadi manfaat, tidak menjadi bala dan tidak nanti menuntut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dibeli, saya ditaruh di lemari, dari beli sampai mati tuh orang, saya nggak pernah dipakai-pakai, ya Allah, nuntut tuh pakaian-pakaian kita, ya. Jadi kita kumpulkan, nanti kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apa dari pengemis tadi? Dia senang sekali begitu dapat baju Rasulullah, dia ke pasar. Dia teriak, bapak-bapak, ini siapa yang mau nih? Ini saya baju dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Waduh, baju Rasulullah dia dapat dijual. Ada orang buta, saudagar kaya, buta matanya. Dia panggil budaknya, hei budak, kamu ke pasar. Itu ada yang jual baju Rasulullah. Beli, berapapun dia minta, beli. Jangan sampai nggak kebeli.
Kalau sampai kamu bisa beli, maka kamu saya bebaskan dari posisimu sebagai budak. Akhirnya budak itu nyamperin itu pengemis, dilelang, dia paling menang banyak lelangnya. Ya, si berapa diminta sama si pengemis tadi, dibeli. Karena apa? Duitnya dikasih sama bosnya. Ya, kemudian dibawalah ke bosnya, ini baju Rasulullah. Kemudian dia cium itu baju Rasulullah, ya Allah, atas berkat baju daripada Rasulullah, sembuhkan mataku ya Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ya, si orang buta tadi diusapkan baju Rasulullah, akhirnya dia bisa melihat. Masya Allah, ya. Terus apa yang sudah dilakukan setelah dia bisa melihat? Dia ke rumah Rasulullah, baju Rasulullah dikembalikan kepada Rasulullah. Begitu mendapatkan bajunya, Rasulullah tersenyum. Dia panggil istrinya, wahai Aisyah, coba kau lihat baju ini, ya. Baju ini bisa mengkayakan orang miskin. Si pengemis tadi dengan baju tadi dijual, kaya dia. Kenapa? Dijualnya mahal. Kemudian baju ini bisa mengobati orang buta, orang sakit. Dan yang ketiga, baju ini bisa memerdekakan budak. Yang keempat, baju ini kembali lagi ke saya. Nih, ya, manfaat daripada sedekah. Jadi orang yang tidak rugi, di samping dia beriman, dia juga mau beramal soleh, ya. Jangan beramal salah. Apalagi yang ketiga syaratnya, watawasau bil haqqi, mau saling mengingatkan dalam kebaikan, ya. Jadi kadang-kadang saya dengar Andra, hei malam ini ngaji nih, ya, ayo jangan sampai nggak datang. Tuh mengingatkan dalam kebaikan. Begitu tuh orang ngaji, dia dapat pahala, Andra dapat pahala, ya. Jadi mulai besok kita berebut ngingetin untuk ngaji, ya. Nah, yang belum ngaji, sampai kasih tahu, setiap malam Jumat, ya, habis Isya kita ngaji di musola. Baca aja, baca Quran doang, ya, seain, ya, enggak satu juz, ya, supaya apa? Kita ingat lagi bacaan Quran dan kita mendapat pahala dari Allah. Wa tawasau bil haqqi, ya, saling mengingatkan dalam kebenaran. Yang keempat apa? Terakhir, wa tawasau bis sabri, ya, mengingatkan dalam kesabaran. Jadi kalau ngingetin orang kudu sabar. Kalau yang diingetin gak mau, sabar. Tuh kayak tadi kata Pak Rian, isbiru wasobiru warobitu, sabar kamu, terus bersabar dan tetaplah dalam kesabaran. Ayo ngaji, dah ngaji kayak bakalan masuk surga aja. Ada nggak yang bilang gitu? Ada, ya. Apa? Kita nggak boleh marah, ya. Begitu ngajak orang nggak mau, kitanya kudu sabar, ya. Pak Sunedi ya, sabar. Orang sabar disayang Allah, ya. Jadi jangan marah-marah, ya. Gua aja yang ngaji, kata-kata lo belum tentu masuk surga, apalagi lo yang kagak ngaji, ya. Nah, jadi mengingatkan orang dengan sabar, ya. Karena itulah syarat daripada supaya kita menjadi tidak rugi. Yang pertama tadi apa? Syarat tidak rugi, beriman kepada Allah. Kedua, beramal soleh. Ketiga, mengingatkan dalam kebaikan. Yang keempat, mengingatkan dalam kesabaran, ya. Alhamdulillah, wah, kopi udah keluar, ya. Jadi yang tadinya matanya udah ngeriak, ya, bisa on lagi, ya, bisa bangkit lagi, bisa terang lagi, ya. Alhamdulillah, pengajian kita pada kesempatan kali ini tidak perlu lama-lama, insya Allah dapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan walaupun cuma 1 bulan sekali. Dan insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian, nanti di bulan Maulid ya kita akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita persiapkan diri dan anak kita untuk mensukseskan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan September akhir, ya September akhir. Insya Allah kasih kemudahan. Amin amin ya Rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan berkah dari Allah. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.